Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja UPG Diljab Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fauzi SPDI. Saya guru Madrasah Aliyah Al-Munawwarah, Desa Rantau Ngarau, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Diljab Angkatan 3 tahun 2022 dengan tema tentang kepemilikan dalam Islam di kelas 5 Madrasah Aliyah Al-Munawwarah. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video pembelajarannya. Dimohon kritik dan sarannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Hayya nakum doa. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang sangat Bapak banggakan, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terhitung semenjak tanggal sesudah liburan tahun baru kemarin, kita sudah memasuki semester genap atau semester kedua. Alhamdulillah, mulai bismillah kita belajar di semester yang kedua ini tentang bab yang keenam, kepemilikan dan akad. Baiklah, untuk materi kita pada pagi hari ini, baik itu tentang tujuan materinya maupun hal-hal yang lainnya, mari kita simak video pembelajaran kita pada kali ini. Dan baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran kita, untuk menaikkan semangat kita, semangat juang kita, adalah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Dimohon kepada anak-anak sekalian
sekalian yang memimpin lagu tersebut agar dapat maju ke depan, dan dimohon kita berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk penyampaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Anak-anak sekalian yang sangat aku banggakan, baiklah berjumpa lagi dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tetap dengan pelajaran fikih dengan masalah yaitu tentang kependidikan dan akad, yang mana pelajaran tersebut adalah pelajaran yang sudah memasuki semester. Ini pelajaran kita yang berjudul tentang kependidikan dan akad. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui diskusi, tanya jawab, pendalaman materi, dan simulasi dengan baik dan benar dapat pertama menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan, yang kedua menjelaskan sebab-sebab kepemilikan, tiga menyebutkan macam-macam kepemilikan, empat menjelaskan ketentuan akad, lima menerangkan akad. Baiklah, kita uraikan yang pertama, yakni kepemilikan atau dengan bahasa Arab milkiyah. Pengertian kepemilikan menurut bahasa adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sementara menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan kuasanya kepada orang lain. Dalam hal ini, untuk menjaga dan mempertahankan hak hidup hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda,
qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan harta bendanya, ia termasuk mati syahid. Siapa yang mati terbunuh mempertahankan jiwanya, ia mati syahid. Siapa yang matinya terbunuh mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan keluarganya, ia adalah mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sebab-sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan ada 4. Yang pertama, ikrazul mubahat. Ini barang atau harta belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya ikan di sungai, hewan buruan di hutan, air hujan dan sebagainya. Itu dikatakan ikrazul mubahat. Yang kedua, al-nufud, yakni barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya lewat jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. C. Al-khulafiyah, barang atau harta dimiliki karena warisan. Contoh, mendapat barang dari wasiat pewaris. Yang keempat, at-tamalludu minal mamluk, didapat dari perkembangbiakan. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, macam-macam kepemilikan. Ada 3. A. Kepemilikan gelap. Ini dikatakan milk utang. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga, C. Kepemilikan manfaat, yaitu terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kemudian hikmah kepemilikan. A. Terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. B. Terlindungnya hak-hak individu secara baik. C. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas umum. D. Timbulnya rasa kepedulian sosial semakin tinggi. Kita masuki ke bagian kedua, yang tentang akad. Satu, pengertian dan dasar hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hukum akad. Hukum akad, dasar hukumnya dilakukannya akad, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Yang kedua, rukun dan syarat akad. A. 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Kemudian ada sewa, yakni ijab dan qabul. Yang ketiga, maqud alaih, sesuatu yang diakadkan, ada barang yang diakadkan. B. Syarat akad. Syarat akad, syarat orang. Pertama, berakal, ya, akal sehat. Yang kedua, balik, mumayyiz. Syarat
terbakar, bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan diketahui keberadaannya. Kemudian syarat sihhat dalam satu majelis, ijab dan kabul harus ucapannya bersambung. Dan ketiga, macam-macam akad. A. Ada akad lisan, ini secara bahasa. Yang kedua, akad tulisan, ini secara bentuk tulis. Yang ketiga, akad perantara, yakni diwakilkan. Kemudian yang keempat, akad isyarat atau kode. Ya. Kemudian yang keempat, masuk kepada yang bagian yang keempat, yang hikmah akad. A. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. B. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. C. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. D. Status harta menjadi jelas. Setelah kita menyimak video pembelajaran kita, selanjutnya kira-kira anak-anak sekalian sudah memahaminya? Insyaallah. Baik. Kira-kira yang mau bertanya dipersilakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak, Siap. tentang kepemilikan. Misalnya barang atau harta yang belum ada pemiliknya, contohnya hewan dalam air. Bagaimana hukumnya membuat lubuk larangan? Seperti ikan di dalam sungai. Ya. Terus di tempat kita tradisinya ada setiap desa kita, setiap kampung kita ada lubuk larangan. Kemudian apa hukumnya kita membuat lubuk larangan? Ya. Terus kalau kita mengambil ikan di dalam lubuk larangan itu apa hukumnya? Baik, hukum membuat lubuk larangan itu sesuai dengan kesepakatan kelembagaan di tempat kita, hukumnya dibolehkan, hukumnya mubah. Terus kalau sudah disepakati, ya, walaupun itu hewan di dalam air, di dalam yang namanya batas-batas lubuk larangan itu, kedapatan orang yang mencurinya, yang mengambilnya, hukumnya tetap diharamkan. Sebab itu sudah disepakati bahwa bagi orang yang mencurinya akan didenda, akan disanksi. Nah, itulah yang membuat hukumnya tidak dibolehkan untuk mengambilnya, walaupun ikan itu ikan di dalam sungai, di dalam air. Nah, tetap hukumnya tidak boleh alias atau haram. Tanya, Pak, bagaimana jikalau ada batang ataupun pohon yang berbuah masuk ke dan dahannya pun masuk ke dalam rumah tetangga, apa hukumnya jikalau kita mengambil atau memakan buah tersebut? Ini tentang menanam tanaman di dekat batas-batas tanah kita. Nah, terus apabila dia sudah besar nanti buah-buahan itu cabangnya akan memasuki tanah orang yang sebelah atau tanah orang lain. Hukumnya tidak dibolehkan. Ya, hukumnya tidak dibolehkan apabila cabangnya atau dahannya itu yang berbuah masuk ke tanah orang lain, terus kita mau mengambilnya, itu tidak dibolehkan walaupun itu tanaman kita. Ya, sebab arah dahannya atau arah cabangnya itu sudah milik orang lain. Walaupun kita yang mempunyai batangnya, walaupun kita yang mempunyai pokoknya, tetap hukumnya diharamkan walaupun kita yang mempunyainya. Siapa lagi yang bertanya? Bapak, saya mau bertanya. Siap. Ada macam-macam akad, salah satunya akad taati atau saling memberikan. Bagaimana contohnya, Pak? Contoh akad taati. Taati, apa arti taati? Taati itu patuh, mengikut, ya. Mengikut. Contohnya kalau kita membeli sesuatu barang di toko orang, ya tentu barang itu sudah mempunyai tarif, mempunyai harga. Mesti kita taati. Jadi tidak boleh ada pengurangannya. Mesti kita mengikuti yang namanya harga atau label di barang tersebut. Contohnya ada label-labelnya. Terus
makan di Ampera. Sudah ditulis di tempat makan itu makan 10.000. Jadi tidak boleh ditawar-tawar lagi. Itu namanya harus kita ngikut. Itu namanya akad karena kitanya. Kira-kira sudah bisa memahaminya? Insyaallah. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri bagi per kelompok, dibuat semacam 3 kelompok. Dipersilakan. Terdapat 3 kelompok. Bapak akan membagikan lembaran LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ya. Terus yang bersih itu ikan sungai paling itu apa ikan sungai itu baik, setelah kita menjalani diskusi, Bapak harap akan dapat masing-masing kelompok mewakili untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1, agar dapat perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengambil barang yang bukan milik kita jika dihukumkan maka menjadi haram. Menurut barangnya harus bersih dan barangnya pun harus milik orang yang melakukan akad, dan orang yang melakukan akad harus berakal, balik dan mumayyiz. Tidak diperbolehkan karena tanah tersebut belum jelas pemiliknya siapa. Yang keempat, tidak diperbolehkan kita memiliki harta tersebut karena itu bukan hak milik kita. Dan yang terakhir, menggantikan bisa dikatakan dengan wajib karena barang tersebut bukan milik kita. Maka kita harus menggantikannya terkecuali dia sudah rela atas barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, masalah mengambil barang yang bukan milik hak kita. Hukumnya haram karena bukan milik kita. Kedua, cara berinteraksi akad berajaran Islam. Pertama, orang yang berakal, balik, mumayyiz, dan orang tersebut bersih dan dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad dan diketahui keberadaannya. Ketiga, membuka lahan baru atas tanah yang belum jelas pemiliknya. Contohnya hutan yang belum ditebangi. Kalau tidak ada pemiliknya, kita bisa menebangi hutan tersebut dan bisa menjadi lahan kita. Hukumnya boleh. Keempat, memiliki harta yang belum jelas pemiliknya. Misalnya harta yang belum jelas pemiliknya kita sumbangkan kepada anak yatim atau orang yang membutuhkannya. Kelima, mengganti barang orang lain yang sudah kita rusak. Hukumnya boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan diskusi. Pertama, mengambil barang yang bukan hak milik kita. Hukumnya haram, berdosa. Bila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Cara bertransaksi akad menurut ajaran Islam. Pertama, orangnya mumayyiz, berakal sehat, balik dan milik penuh. 3. Membuka lahan baru atas tanah yang belum jelas
tidak diperbolehkan. Keempat, memiliki harta yang belum jelas pemiliknya, tidak diperbolehkan. Kelima, mengganti barang orang lain yang sudah kita rusak. Kita boleh mengganti barang orang lain yang sudah kita rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi dari hasil diskusi kalian. Yang pertama, masalahnya mengambil barang yang bukan hak milik kita, yang tetap bekerja diharamkan. Yang kedua, cara bertransaksi atau cara berakad menurut ajaran Islam. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh video pembelajaran kita. Ada syarat orangnya, ada syarat barangnya. Syarat orangnya adalah berakal, balik, main. Kemudian ada syarat barang. Barang itu adalah barang yang bagus, barang yang bersih. Kemudian ada siwatnya, ada lapas, ijab dan kabul. Itu cara bertransaksi. Kemudian membuka lahan baru atas tanah yang belum jelas pemiliknya, semacam hutan rimba, itu dibolehkan. Bagi kita membukanya asal itu bukan hutan larangan, hutan lindung. Kalau hutan larangan memang tidak dibolehkan. Kalau hutan itu hutan bebas, boleh dibuka dan boleh dimiliki. Kemudian memiliki harta yang belum jelas pemiliknya, itu dibolehkan, seperti yaitu ikan di sungai, binatang buruan, itu dibolehkan. Kemudian mengganti barang orang lain yang sudah kita rusak, pastilah hukumnya diwajibkan karena kita yang merusaknya. Demikian hasil evaluasi. Hasil diskusi kalian semuanya sungguh sangat hebat, sungguh sangat baik. Bapak mengucapkan ribuan terima kasih. Bapak beri aplaus. Bapak akan simpulkan tentang masalah kepemilikan ini. Dapat kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, yang namanya kepemilikan itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab barang itu bisa kita miliki. Pertama, melalui cara ihrazul mubahat. Yang kedua, dengan cara al-uqud. Yang ketiga, dengan cara al-khawlatiyah. Yang keempat, dengan cara at-tawaddu minal mamluk. Itu cara-cara kita mau memiliki. Kemudian kesimpulan tentang akad, yaitu akad itu tadi ada akad orangnya, ada barangnya, ada siwatnya. Demikian, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya dan bisa mengulangi pelajarannya di rumahnya masing-masing nantinya. Rasanya pada pagi hari ini cukup sekian pelajaran kita. Mudah-mudahan di hari lain kita berjumpa kembali. Doakan kita semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin, Bapak akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan billah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.